Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 9 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5097, Istana Ilusi Seribu Transformasi dan Penaklukan Iblis yang Abadi. Hatimu mungkin hitam, tapi jiwamu murni. Saya harus mengatakan bahwa metode pemeliharaan jiwa saya cukup efektif, kata Daois tua berhidung sapi sambil tersenyum gembira. Inilah yang sudah lama dia nantikan. Namun, senyuman gembiranya segera memudar beberapa saat kemudian. Ada ekspresi sedih di wajahnya ketika dia melihat sisa-sisa Sima Xiangtu yang layu. Setelah bertahun-tahun membuat rencana, saya berpikir bahwa saya akan terlalu bersemangat untuk tidur ketika akhirnya berhasil. Saya tidak berpikir bahwa saya akan merasa seperti ini, gumam Daois tua berhidung sapi itu pelan. Dia merenung cukup lama sebelum akhirnya mengambil keputusan. Lupakan saja, aku akan memberimu kematian yang bermartabat. Daois tua berhidung sapi melambaikan tangannya, dan kekuatan roh mengalir ke dalam tubuh Sima Xiangtu. Tubuhnya yang layu dengan cepat pulih kembali ke bentuk normalnya. Dia masih mati, tapi setidaknya jenazahnya tampak bermartabat. Daois tua berhidung sapi secara pribadi membuat sebuah peti mati dan meletakkan mayat Sima Xiangtu di dalamnya. Kemudian, dia dengan ringan mendorongnya keluar dan menyaksikannya melayang ke dunia budidaya yang luas. Hanya ketika jiwa itu akhirnya menghilang dari pandangannya, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke jiwa dalam genggamannya. Tanpa ragu-ragu, dia membuka mulutnya dan melahap jiwa itu. Setelah itu, dia membentuk serangkaian segel tangan. Cahaya bersinar dari matanya, dan tubuhnya mulai mengalami transformasi. Jika ada orang lain yang hadir, mereka akan tahu bahwa transformasi ini menjadi lebih baik. Namun, Daois tua berhidung sapi mulai panik. Aku masih melenceng sedikit. Daois tua berhidung sapi mengalihkan pandangannya ke arah Master Iblis Hitam dan menariknya ke dalam genggamannya. Gan! Master Iblis Hitam mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat Daois tua berhidung sapi melahap jiwanya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk terdiam. Ketika tahu tua berhidung sapi akhirnya melepaskannya, tubuhnya menghilang menjadi abu dan tersebar di seluruh dunia budidaya yang luas. Namun, kepanikan Daois tua berhidung sapi tidak berkurang sedikit pun. Dia terlalu lemah. Ini tidak cukup, gumam Daois tua berhidung sapi. Namun, wajahnya segera menjadi cerah. Saya hampir melupakan orang tua itu. Dia mengeluarkan item dari cosmos sak miliknya dan melemparkannya ke atas. Benda itu dengan cepat berkembang menjadi istana besar. Itu adalah Istana Ilusi Seribu Transformasi, harta karun yang dulunya milik Master Iblis Hitam. Saat itu, Chu Feng, Xia Yan, dan Putri Xiao Xiao pernah memasuki Istana Ilusi Seribu Transformasi sebagai uji coba selama konvensi perjodohan cucu Master Iblis Hitam. Istana Ilusi Seribu Transformasi adalah harta karun yang unik, dalam arti bahwa istana itu tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Master Iblis Hitam meskipun itu miliknya. Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka bermitra. Master Iblis Hitam harus menanamkan kekuatan roh senilai 30 tahun ke Istana Ilusi Seribu Transformasi untuk membukanya sekali, dan akses ke dalam istana dibatasi hanya untuk junior. Jika seorang junior mendapatkan sesuatu yang bagus dari istana, Master Iblis Hitam akan dapat menerima hadiah dari Istana Ilusi Seribu Transformasi. Itu juga mengapa Master Iblis Hitam bersedia mengizinkan orang luar masuk meskipun telah menghabiskan 30 tahun kekuatan roh untuk itu. Ledakan! Daois tua berhidung sapi mendorong telapak tangannya ke depan dan menghantam Istana Ilusi Seribu Transformasi, menyebabkan retakan muncul di sekujur istana. Kemudian, dia mengeluarkan kekuatan bela diri dan menyelipkannya ke dalam istana melalui salah satu celah. Ketika dia akhirnya mengeluarkan tangan yang terbuat dari kekuatan bela diri dari menara, ada sosok tambahan di genggamannya.
Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut yang tergerai anggun seperti sutra sepanjang puluhan meter. Dia tampak seperti makhluk abadi yang baik hati yang turun dari dunia abadi. Namun, tubuhnya dibelenggu oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya yang meluas hingga ke istana ilusi 1000 transformasi. Chu Feng telah bertemu orang tua ini ketika dia memasuki istana ilusi 1000 transformasi. Orang tua itu memberitahunya bahwa dia terjebak di istana, dan jika Chu Feng kembali menyelamatkannya setelah menjadi spiritualis dunia jubah dewa, dia akan membalas budi Chu Feng. Orang tua itu juga mengatakan bahwa istana ilusi 1000 transformasi berada di bawah kendali iblis rubah 1000 transformasi, yang menyiratkan bahwa dia terjebak di sini oleh iblis rubah 1000 transformasi. Dia tidak mau mengungkapkan hal lain selain itu, jadi kesan terdalam Chu Feng terhadap orang tua itu adalah iblis menundukkan api ilahi-nya yang kuat. Suara mendesing. Daois tua berhidung sapi tiba-tiba menarik rantai itu dengan tangan kekuatan bela dirinya, dan semua belenggu itu langsung hancur. Hal itu mengejutkan orang tua itu. Setelah memutus rantai, Tao tua berhidung sapi akhirnya melepaskan lelaki tua itu, mengembalikan kebebasannya. Tuanku, terima kasih telah menyelamatkan saya dari istana ilusi 1000 transformasi. Orang tua itu segera membungkuk dalam-dalam kepada Tao tua berhidung sapi. Kamu menyuruh muridku untuk menyelamatkanmu hari itu, berjanji akan memberi hadiah padanya jika dia melakukannya. Aku menyelamatkanmu menggantikan muridku hari ini, jadi kamu bisa menghadiahiku sebagai gantinya, kata Tao tua berhidung sapi. Sebenarnya, dia telah mengikuti Chu Feng selama ini. Dia adalah sosok tersembunyi yang menguping percakapan antara Nyonya Laut Dao dan Nenek Godwis saat itu. Dia adalah pria misterius yang menyelamatkan Chu Feng dari Shengguang Shishen dan Shengguang Qianyu di Sungai Bintang Langit Putih. Dia juga hadir di konvensi perjodohan Master Iblis Hitam. Faktanya, dia bisa mengintip ke dalam istana ilusi 1000 transformasi untuk mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Tuanku, bolehkah saya tahu siapa murid Anda? Lelaki tua itu bertanya. Muridku adalah Chu Feng. Anda mungkin bersembunyi di dalam istana ilusi 1000 transformasi, tapi saya tidak menutup pandangan Anda. Anda harus menyadari apa yang terjadi. Saya akan kesal jika Anda terus berpura-pura tidak tahu. Iblis menaklukkan yang abadi, kata Daois tua berhidung sapi sambil tersenyum. Dia sangat menyadari kemampuan lelaki tua itu, jadi dia tahu bahwa lelaki tua itu bisa melihat segala sesuatu yang telah terjadi sejak dia menangkap Master Iblis Hitam. Satu-satunya hal yang orang tua itu tidak tahu adalah bahwa Chu Feng adalah muridnya. Kamu tahu siapa aku? Lelaki tua itu bertanya dengan heran. Dia tidak terkejut bahwa Tao tua berhidung sapi menyadari pertemuannya dengan Chu Feng. Mengingat kemampuan Tao tua berhidung sapi, bukan tidak mungkin dia mengintip melalui istana ilusi 1000 transformasi. Namun, dia terkejut karena Tao tua berhidung sapi mengetahui identitas aslinya. Saya tidak hanya tahu siapa Anda, saya juga sadar bahwa Anda adalah orang yang kejam. Setelah tuanmu, orang suci penakluk iblis, meninggal, kamu mencoba membantai semua orang di sekte api ilahi penakluk iblis sehingga kamu dapat memonopoli api ilahi penakluk iblis. Untuk menghentikanmu, juniormu mengorbankan nyawa mereka untuk mengaktifkan harta tuanmu, istana ilusi 1000 transformasi, dengan harapan bisa menghancurkanmu. Hanya saja mereka terlalu lemah. Mereka berhasil menyegelmu di dalam istana ilusi 1000 transformasi, tetapi mereka tidak dapat membunuhmu. Saya sudah memeriksa struktur internal istana ilusi 1000 transformasi. Saat Anda dimeteraikan oleh istana, Anda mewarisi ajaran guru Anda dan memiliki pemahaman tentang istana. Selama bertahun-tahun, Anda bisa mendapatkan sebagian kendali atas istana. Faktanya, kaulah yang mengatur kesepakatan dengan Master Iblis Hitam.
tidak akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa kamu telah membuat kesepakatan dengan semua orang yang memiliki istana ilusi 1000 transformasi. Orang-orang itu tidak hanya akan mencurahkan kekuatan roh ke dalam istana tetapi juga nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa memiliki hati yang baik? Kamu hanya mengizinkan junior masuk ke istana ilusi 1000 transformasi karena kamu ingin menemukan seseorang yang dapat menerimanya. Anda hanya membantu murid saya hari itu karena Anda memperhatikan bahwa dia berbakat dan melihat sifat setianya. Anda berpikir bahwa Anda bisa menikmati mendapatkan kembali kebebasan dan mendapatkan kendali penuh atas istana. Dan tebakanku adalah meskipun dia menyukainya, kamu tidak berencana untuk menghadiahkannya dengan kata apapun. Sebaliknya, Anda akan mengambil nyawanya, kata Daois tua berhidung sapi itu. Dia memandang iblis menaklukkan yang abadi dengan mata tajam yang seolah-olah mereka telah melihat semuanya sejak awal. Bab 5098, Formula Api Ilahi yang Menaklukkan Iblis. Aku tidak tahu dari mana kamu mendengar rumor itu, tapi iblis rubah 1000 transformasilah yang mencoba membantai sekte api ilahi penakluk iblis kami setelah tuanku meninggal. Saya bekerja sama dengan sekte untuk menyegelnya. Meskipun aku berhasil, aku akhirnya tersegel di dalam menara juga. Sedangkan untuk muridmu, aku tidak menyangkal bahwa bakat dan kesetiaannya menarik perhatianku, dan aku berharap dia bisa menyelamatkanku dari istana ilusi 1000 transformasi. Namun, aku akan menghadiahinya dengan mahal jika dia menyelamatkanku. Saya tidak punya niat untuk menyakitinya sama sekali, kata penakluk iblis yang abadi Exalted. Penakluk iblis yang abadi Exalted, perhatikan baik-baik aku dan wajahku. Daois tua berhidung sapi itu menunjuk ke wajahnya sendiri saat dia berbicara. Penakluk iblis yang abadi Exalted melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, namun penampilan Daois tua berhidung sapi itu biasa saja. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, jadi dia bertanya, "Apa maksudmu dengan itu?" "Apakah aku terlihat bodoh bagimu?" tanya Daois tua berhidung sapi. Wajah penakluk iblis yang abadi Exalted menjadi dingin, dan dia melemparkan lengan bajunya karena kesal. Astaga! Seiring dengan angin sepoi-sepoi, penakluk iblis yang abadi Exalted menghilang ke udara. Dia telah memilih untuk meninggalkan daerah itu. Namun, Tahu tua berhidung sapi itu mencibir dengan dingin dan mengulurkan telapak tangannya ke arah ruang kosong. Seolah-olah ada lubang tanpa dasar di tangannya, Tahu tua berhidung sapi mengerahkan kekuatan isap yang kuat yang menarik segala sesuatu ke dalam genggamannya. Sesosok dengan cepat terbang dari kedalaman angkasa menuju tangannya. Itu tidak lain adalah penakluk iblis yang abadi Exalted. Penakluk iblis yang abadi Exalted tidak bisa tetap tenang ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari genggaman Daois tua hidung sapi. Dia tahu bahwa Daois tua berhidung sapi itu sangat kuat, tetapi dia hanya memahami kesenjangan di antara mereka saat ini. Penakluk iblis yang abadi Exalted, mengapa kamu terburu-buru melarikan diri jika kamu yakin bahwa kamu benar? Tanya Daois tua berhidung sapi. Saya memang mengatakan yang sebenarnya, tapi Anda menolak untuk mempercayai saya. Aku tahu akan sulit bagiku untuk mengubah pikiranmu, jadi aku tidak mau repot-repot tinggal di sini dan berdebat denganmu. Saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda, jadi saya harap Anda dapat mengampuni saya, kata penakluk iblis yang abadi Exalted. Dengan kata lain, kamu dengan tulus berniat memberi penghargaan kepada muridku jika dia menyelamatkanmu, tanya Daois tua berhidung sapi. Tentu saja. Saya tidak akan pernah menyakiti dermawan saya, jawab penakluk iblis yang abadi Exalted dengan anggukan. Karena itu masalahnya, aku akan menerima hadiahmu. Namun, saya akan memutuskan apa yang harus saya ambil. Pertama dan terpenting, saya ingin Anda menyerahkan formula api ilahi penakluk iblis, kata Tahu tua berhidung sapi.
Penakluk iblis yang abadi Exalted ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Sang Daois tua berhidung sapi memandangi penakluk iblis yang abadi Exalted dengan senyum sabar, tapi itu hanya membuat hujan terakhir mengeluarkan keringat dingin. Ini bertentangan dengan keinginan tuanku, tapi kamu memang menyelamatkan hidupku. Saya yakin tuan saya akan memahami tindakan saya. Pada akhirnya, penakluk iblis yang abadi Exalted mengeluarkan sebuah gulungan kuno dan menyerahkannya kepada Daois tua berhidung sapi. Daois tua berhidung sapi membuka gulungan itu dan mulai membacanya. Rumor mengatakan bahwa api ilahi penakluk iblis memiliki kekuatan untuk menundukkan iblis, memusnahkan kejahatan, menghilangkan racun, menyembuhkan luka, membersihkan semua makhluk, dan bahkan menghilangkan kutukan. Saya pikir itu berlebihan, tapi sepertinya rumor tersebut ada benarnya. Tidak heran mengapa kamu sampai rela membantai anggota sektemu sendiri demi memonopoli api ilahi penakluk iblis. Posisimu tidak akan tergoyahkan jika hanya kamu yang memiliki keterampilan kultivasi, kata Tahu tua berhidung sapi dengan anggukan puas sebelum menyelipkan formula api ilahi penakluk iblis ke dalam jubahnya. Dia kemudian mengambil cosmosa milik penakluk iblis yang abadi Exalted dan mengambilnya untuk dirinya sendiri juga. Jika tadi dia masih bertanya dengan sopan, apa yang dia lakukan sekarang tidak ada bedanya dengan perampokan. Namun, penakluk iblis yang abadi Exalted tidak berani menyuarakan ketidaksenangannya sama sekali. Sebaliknya, dia dengan patuh bertanya, "Bolehkah saya pergi sekarang?" "Meninggalkan? Kemana kamu pergi?" "Kamu belum selesai menghadiahiku," kata Daois tua berhidung sapi itu. "Apakah ini tidak cukup?" tanya sang penakluk iblis yang abadi Exalted dengan bingung. "Tentu saja tidak. Kebetulan formula jiwa dewa saya masih kurang nutrisi. Jiwa seorang kultivator biasa tidak cukup bagi saya, tetapi saya pikir Anda mungkin bisa memenuhi sasaran tersebut," kata Daois tua berhidung sapi. "Anda?" Wajah penakluk iblis yang abadi Exalted memucat. Dia segera berbalik dan berusaha melarikan diri. Saat ini, sudah jelas baginya bahwa Daois tua berhidung sapi tidak berniat menyelamatkannya. Namun, saat dia berbalik, Tahu tua berhidung sapi itu tiba-tiba menusukkan tangannya ke tubuhnya. "Gan!" Teriakan menyedihkan bergema dengan keras, dan tubuh penakluk iblis yang abadi Exalted dengan cepat menjadi debu. Akhirnya, aura Tahu tua berhidung sapi menjadi tenang. "Selesai. Benar-benar bersyukur." Daois tua berhidung sapi menghela napas lega. Dia berbalik ke istana ilusi 1000 transformasi dan berteriak, "Berhenti bersembunyi dan keluar." Seekor rubah kecil berwarna hitam keluar dari istana. Meskipun fisiknya kecil, matanya mencerminkan kebijaksanaan. "Oh, bukankah ini iblis rubah 1000 transformasi yang legendaris? Tidak kusangka kau akan direduksi menjadi seperti itu. Apakah kamu menghabiskan seluruh energimu untuk mengendalikan istana ilusi 1000 transformasi?" tanya Daois tua berhidung sapi. Rubah hitam itu tidak lain adalah iblis rubah 1000 transformasi, pemilik sebenarnya dari istana ilusi 1000 transformasi. "Apakah kamu akan membunuhku?" tanya iblis rubah 1000 transformasi. Anehnya, suaranya mengingatkan kita pada anak laki-laki. "Iblis rubah 1000 transformasi, mungkin kamu satu-satunya dari jenismu yang tersisa di dunia? Sayang sekali jika membunuhmu. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Saya akan membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda yang sebenarnya dan membawa Anda ke puncak nenek moyang Anda," kata Tahu tua berhidung sapi. "Saya bersedia pergi bersama Anda, tuanku," jawab iblis rubah 1000 transformasi tanpa ragu-ragu. "Keputusan yang bijaksana." Daois tua berhidung sapi mengangguk. Dia menyedot sisa energi dari istana ilusi 1000 transformasi, menyebabkan istana itu runtuh dengan sendirinya. Kemudian,
Dia memasukkan energi yang terkuras ke dalam 1000 transformasi rubah iblis. Iblis rubah 1000 transformasi dengan cepat tumbuh menjadi binatang mengerikan berukuran 100 meter. Aku dengar panjangmu lebih dari 100.000 meter di puncakmu, tanya Daois tua berhidung sapi. Tuanku, panjang saya kurang dari 100.000 meter dalam kondisi normal, tapi saya bisa mencapai lebih dari 1 juta meter saat mengamuk. Suara iblis rubah 1000 transformasi bukan lagi suara anak laki-laki, melainkan laki-laki. Itu dipenuhi dengan kekuatan seperti yang diharapkan dari binatang yang kuat. Seperti yang diharapkan dari binatang buas yang menghancurkan seluruh Starfield dengan sendirinya, kata Daois tua berhidung sapi itu. Dia tidak akan menerima iblis rubah 1000 transformasi jika dia tidak berpikir itu cukup kuat. Aura ini. Daois tua berhidung sapi sambil mengerutkan kening. Dia dengan cepat mengalihkannya ke alam atas galaksi 9 jiwa. Ikuti aku. Mari lihat. Daois tua berhidung sapi naik ke belakang 1000 transformasi iblis rubah, dan keduanya menghilang bersama seberkas cahaya hitam. Yang tersisa setelah mereka hanyalah sisa-sisa terfragmentasi dari alam bawah. Bab 5099, Bantuan Guru. Alam atas Yator adalah salah satu alam atas yang terletak di sekitar klan suci 9 jiwa. Itu adalah wilayah yang berada langsung di bawah kekuasaan klan suci 9 jiwa. Namun, monster telah muncul di alam atas Yator. Api gas hitam yang mengerikan memenuhi langit dengan aura jahat, tapi asalnya berasal dari tubuh kecil. Orang itu tak lain adalah Pangeran Brightsun. Pangeran Brightsun saat ini sedang mengamuk. Tubuhnya memancarkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada budidayanya. Dia sepertinya kehilangan kesadaran, hanya menyisakan sedikit agresi dalam dirinya. Beruntung tidak ada orang dalam perselisihan, atau dia akan melakukan ingatan mengingat rasa haus darah yang datang darinya. Tiba-tiba, sesosok tubuh raksasa melayang melintasi angkasa dan mendarat tidak terlalu jauh dari Pangeran Brightsun. Itu adalah iblis rubah 1000 transformasi dan tahu tua berhidung sapi. Ah, ini bajingan. Apakah dia melarikan diri ke tempat ini menggunakan formasi Sima Xiangtu? Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan garis keturunannya akan menjulang tinggi, meskipun kekuatan tersebut tampaknya telah mengamuk. Sepertinya Sima Xiangtu telah meninggalkan semacam formasi dalam dirinya. Saya kira dia bermaksud menggunakan kekuatan ini untuk melakukan mencurigakan. Saya mengharapkan hal yang sama dari Sima Xiangtu. Dia ingin merangkul dunia bersamanya bahkan jika dia kehilangan nyawanya sendiri, kata Daois tua berhidung sapi itu. Dia memperhatikan bahwa ada banyak formasi yang tertulis pada Pangeran Brightsun sejak lama. Beberapa dari mereka berasal dari tentara roh dunia Asura, namun sisanya dari Sima Xiangtu. Daois tua berhidung sapi tidak terlalu mempedulikannya saat itu, namun tujuan mereka sudah jelas untuknya sekarang. Itu adalah formasi yang memaksa Pangeran Brightsun mengamuk jika Sima Xiangtu kehilangan nyawanya. Dan kekuatan yang diberikan Pangeran Brightsun saat ini sudah cukup untuk membantai seluruh galaksi 9 jiwa dalam keadaan normal. Sepertinya dia telah memperhatikan kita, kata Daois tua berhidung sapi itu. Pangeran Brightsun telah memusatkan pandangan pembunuhnya pada Daois tua berhidung sapi. Jelas, dia bermaksud mengambil tindakan terhadap yang terakhir. Astaga! Raungan seperti binatang menggema dari Pangeran Brightsun. Pada saat yang sama, api gas hitam berubah menjadi banyak cakar hitam besar yang menyapu Daois tua berhidung sapi dan iblis rubah 1000 transformasi. Sepertinya mereka berencana untuk mencabik-cabik Daois lama yang berhidung sapi. Tapi hanya dengan udara, Daois tua berhidung sapi menghentikan nyala api gas hitam yang menakutkan di jalurnya. Tidak hanya itu, bahkan Pangeran Brightsun pun tampaknya telah disegel pergerakannya. Tidak peduli bagaimana dia memamerkan giginya dan menggeram, dia tidak bisa bergerak sedikit pun.
Niat membunuh melintas di mata Daois tua berhidung sapi. Dia naik ke udara dan mendekati Pangeran Brigtsun selangkah demi selangkah. Pangeran Brigtsun mulai panik meskipun dia tidak sadarkan diri, sepertinya karena intensitas niat membunuh dari Daois tua hidung sapi. Anehnya, Daois tua berhidung sapi tidak langsung mengambil nyawanya. Rasanya sayang sekali membunuhmu begitu saja. Keberadaanmu mungkin bisa membantu muridku itu. Mengapa kamu tidak hidup dengan kebencianmu yang membara itu? Daois tua berhidung sapi berubah pikiran. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mulai membangun formasi. Weng! Ada semburan cahaya cemerlang yang berkali-kali lipat lebih kuat dari nyala api gas hitam milik Pangeran Brigtsun. Tampaknya seolah-olah matahari baru tiba-tiba terbit di alam ini, menyinari sekeliling dengan kecemerlangannya. Kemudian, formasi mulai berkontraksi di tangan Daois tua berhidung sapi hingga seukuran telur ayam. Daois tua berhidung sapi menghantamkan formasi itu ke kepala Pangeran Brigtsun. Saat berikutnya, api gas hitam surut ke tubuh Pangeran Brigtsun, dan matanya yang menakutkan perlahan kembali normal. Pada saat itu, Daois tua berhidung sapi dan iblis rubah 1000 transformasi telah menghilang dari pandangan. Apa yang terjadi tadi? Pangeran Brigtsun memandang sekelilingnya dengan bingung. Dia memang melarikan diri ke tempat ini melalui formasi Sima Xiangtu, tetapi untuk sesaat di sana, dia merasa seperti memasuki keadaan yang aneh. Dia tidak bisa memastikan apakah apa yang dia alami sebelumnya itu nyata atau hanya mimpi. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan kilatan tajam melintas di matanya. Aku akan membunuhmu, Chu Feng. Mengucapkan kata-kata itu dengan penuh kebencian, Pangeran Brigtsun naik ke langit dan meninggalkan daerah itu. Sementara itu, Daois tua berhidung sapi tersembunyi di dalam struktur ruang. Ketika dia melihat Pangeran Brigtsun pergi dengan ekspresi kebencian di wajahnya, senyum puas terlihat di wajahnya. Namun, dia segera berbalik dan melihat ke belakang. Kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu karena kamu sudah di sini? Tepat setelah kata-kata itu diucapkan, area di mana dia menatap mulai terdistorsi. Segera, seorang pria paruh baya yang membawa kapak di punggungnya keluar dari distorsi. Meskipun penampilan pria paruh baya itu biasa saja, dia memiliki kekuatan yang tak terduga. Inilah orang yang memaksa utusan Netherworld melepaskan cengkeramannya pada gadis kecil yang menakutkan itu dan mengirim Chu Feng kembali ke galaksi 9 jiwa. Haruskah aku memanggilmu penebang kayu atau Song Qiangsheng? Tanya Daois tua berhidung sapi. Haruskah aku memanggilmu Duguling Tian atau Daois tua berhidung sapi? Jawab pria paruh baya itu. Hahaha. Kamu satu-satunya di wilayah timur saat ini yang berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Kata Daois tua berhidung sapi sambil terkekeh. Pria paruh baya itu tidak mempedulikan kata-katanya. Dia melihat ke arah di mana Pangeran Brigtsun pergi dan bertanya, apakah baik bagimu melakukan itu? Bocah Asura itu memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat, tapi kamu menanam benih permusuhan terhadap Chu Feng di dalam dirinya. Apakah kamu tidak takut dia akan benar-benar membunuh Chu Feng jika dia berhasil menjadi dewasa? Apa yang Anda tahu? Saya tidak akan menyakiti murid saya sendiri. Saya membantunya di sini, dengus tahu tua berhidung sapi itu. Apapun. Pria paruh baya itu dibawa ke sini oleh aura yang dipancarkan oleh Pangeran Brigtsun, tetapi karena masalahnya telah terselesaikan, dia memutuskan untuk berbalik dan pergi. Tunggu, jangan terburu-buru untuk pergi, kata Daois tua berhidung sapi. Apakah kamu membutuhkanku untuk sesuatu? Pria paruh baya itu bertanya. Saya khawatir murid saya akan tersesat karena mengira saya telah diculik oleh Sima Xiangtu. Bantu aku mengirim surat kepadanya. Daois tua berhidung sapi itu mengeluarkan sepucuk surat dan melemparkannya ke pria paruh baya itu saat dia berbicara. Kamu ingin aku mengirimkan suratmu?
Pria paruh baya itu menerima surat itu dengan ekspresi kesal di wajahnya. Ini hanya bantuan kecil. Setidaknya lakukan itu atas nama pria itu dan lakukan perjalanan untukku. Oke, kata Daois tua berhidung sapi. Mata pria paruh baya itu melebar begitu mendengar kata-kata itu. Apakah Chu Feng benar-benar putranya? Dia bertanya. Kamu masih belum tahu? Yang harus Anda lakukan adalah masuk ke galaksi bela diri leluhur untuk melihatnya, dan Anda akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu, jawab Daois tua berhidung sapi. Aku berjanji padanya untuk tidak pernah masuk ke galaksi bela diri leluhur, jawab pria paruh baya itu sebelum pergi dengan membawa surat Tao tua berhidung sapi. Daois tua berhidung sapi yakin akan hal itu, mengetahui bahwa pria paruh baya itu akan melakukan hal itu padanya. Dia tersenyum pada dirinya sendiri dan bergumam, sungguh. Yang kulakukan hanyalah merebut harta karun darimu di sisa-sisa kuno saat itu. Apakah kamu harus menyimpan dendam padaku begitu lama? Dia melihat ke arah klan suci 9 jiwa. Chu Feng, era dewa telah dimulai. Kami berdua harus bekerja keras. Saya berharap suatu hari nanti kita berdua akan bersatu kembali di akhir jalur kultivasi kita. Dengan kata-kata itu, Tao tua berhidung sapi naik ke belakang iblis rubah 1000 transformasi, dan yang terakhir naik ke langit dan menyerbu keluar angkasa. Daois tua berhidung sapi melakukan perjalanan bukan melalui formasi transmisi melainkan melalui ruang angkasa. Dari arah perjalanannya, terlihat bahwa ia bermaksud meninggalkan wilayah timur. Bab 5100, Guru Xian Miao Miao. Siapa itu? Chu Feng sedang beristirahat di sebuah kamar di klan suci 9 jiwa, tapi ada rajutan di dahinya. Dia merasa tidak nyaman. Melalui formasi teleportasi kuno, mereka menemukan bahwa hubungan mereka dengan alam bawah pohon kabut telah terputus. Itu membuktikan kesimpulan mereka bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Sesuatu yang besar pasti terjadi di sana meskipun tidak dihancurkan. Belum lagi, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri cahaya cemerlang itu, energi menakutkan itu, dan lenyapnya alam bawah pohon kabut setelahnya. Hal ini sangat mengisyaratkan kehancurannya. Tidak masuk akal jika alam bawah dihancurkan secara tiba-tiba. Dibutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk melakukan hal itu. Dia memikirkan semua yang telah terjadi di galaksi 9 jiwa sejauh ini, dan dia khawatir masalah ini ada hubungannya dengan Sima Xiangtu atau sekte abadi Dao Pil. Tidak peduli siapa orangnya, ini berarti mereka sudah memiliki kekuatan yang tidak mampu dia tahan. Bahkan pasukan roh dunia Asura miliknya tidak akan berdaya melawan seseorang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam bawah sepenuhnya. Dia khawatir Sima Xiangtu akan kembali karena Sima Xiangtu memiliki banyak kartu as yang tidak dapat dipahami. Tidak mungkin dia meremehkan Sima Xiangtu karena dia sendiri sudah melihat beberapa di antaranya. Tentu saja, bisa juga sekte abadi Dao Pil. Bagaimanapun, ini bukan pertanda baik bagi Chu Feng dan yang lainnya. Dia hanya bisa berdoa agar hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Perasaan ini adalah... Tiba-tiba, Chu Feng menyipitkan matanya. Dia segera mengalihkan pandangannya keluar dan melihat pilar cahaya turun dari langit dan menyelimuti kamar tidur di dalam klan suci 9 jiwa. Di sanalah Putri Xiao Xiao tinggal. Menyadari ada sesuatu yang salah, Chu Feng segera pergi. Fenomena ini juga telah mengingatkan seluruh klan suci 9 jiwa ketika kerumunan orang bergegas mendekat. Energi yang luar biasa. Saya tidak bisa masuk sama sekali. Masa berusaha memecahkan lampu yang menyelimuti untuk memasuki kamar tidur namun tidak berhasil. Bahkan Raja Asura pun tidak mampu melakukannya. Cahaya telah benar-benar mengisolasi ruangan dari seluruh dunia, sehingga mata surga Chu Feng tidak mungkin melihat apa yang terjadi di dalam. Chu Feng dan yang lainnya merasa gugup dan khawatir.
Ekspresi mereka tampak seolah-olah kiamat telah menimpa mereka. Mereka tidak bisa disalahkan karena merasa seperti itu karena alam bawah pohon kabut baru saja dihancurkan, dan pilar cahaya kuat yang bahkan Raja Asura tidak berdaya melawannya tiba-tiba menimpa klan suci 9 jiwa. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan menghubungkan kedua hal tersebut menjadi satu. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Jangan ragu untuk berbicara jika Anda membutuhkan sesuatu dari kami, tetapi saya meminta Anda untuk tidak menyakiti teman saya. Chu Feng hanya bisa mengepalkan tinjunya ke arah pilar cahaya dan bertanya dengan sopan, tapi tidak ada respon sama sekali. Segera, seluruh klan suci 9 jiwa terjerumus ke dalam teror. Beberapa dari mereka yang lebih pengecut bahkan mulai melarikan diri. Mereka takut pilar cahaya itu sama dengan yang menghancurkan alam bawah pohon kabut, dan mereka tidak ingin dibunuh begitu saja. Namun, Chu Feng, Wang Yuxian, Nenek Godwish, Nyonya Laut Dao, dan yang lainnya telah memilih untuk tinggal di klan suci 9 jiwa. Mereka merasa bahwa pemilik energi itu mengincar Chu Feng dan bukan Putri Xiao Xiao. Jelas, Chu Feng tidak akan bisa melarikan diri melawan seseorang sekuat itu bahkan jika dia mencoba melarikan diri, jadi mereka memutuskan untuk menemaninya. Entah itu bencana atau apapun, mereka sudah siap menghadapinya bersama dengannya. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya setia pada klan suci 9 jiwa. Weng! Pilar cahaya bertahan beberapa saat sebelum mulai mengalami transformasi. Semua orang yang hadir memperhatikannya. Chu Feng bahkan dengan berani berjalan menuju pilar cahaya dan meletakkan tangannya di atasnya. Yang mengejutkan, tangannya menembus pilar cahaya ketika tidak ada orang lain yang bisa menembusnya sebelumnya. Ini mungkin merupakan hasil dari transformasi pilar cahaya. Jadi, dia dengan cepat memasuki pilar cahaya tanpa ragu-ragu. Setelah melihat itu, Wang Yuxian dengan cepat bergegas mendekat dan mencoba memasuki kamar tidur juga, tetapi dia mendapati dirinya tidak dapat melewati pilar cahaya. Sepertinya hanya Chu Feng yang mampu melewati pilar cahaya, katanya. Nenek Godwish dan yang lainnya mencobanya juga, tetapi mereka tidak dapat melewatinya. Transformasi pilar cahaya tampaknya hanya diperuntukkan bagi Chu Feng. Hal ini membuat mereka merasa lebih tidak nyaman karena memverifikasi kesimpulan mereka sebelumnya bahwa pemilik energi ini ada di sini untuk Chu Feng. Sementara itu, Chu Feng melewati pilar cahaya dan menemukan bahwa kamar tidur Putri Xiao Xiao tidak rusak. Dia bisa melihat apa yang terjadi di dalam melalui mata langit, dan apa yang dilihatnya membuatnya takjub. Dia melihat Putri Xiao Xiao tertidur lelap di tempat tidurnya. Napasnya yang dalam dan stabil menunjukkan bahwa dia aman dan sehat. Namun, yang benar-benar mengejutkan Chu Feng adalah orang lain di dalam kamar tidur. Xian Miao Miao. Xian Miao Miao sebenarnya telah berhasil melarikan diri dari tubuh Putri Xiao Xiao, dan dia tampaknya berada dalam kondisi yang baik. Mustahil bagi Xian Miao Miao untuk melarikan diri sendirian. Faktanya, bahkan jika Chu Feng mengekstraknya menggunakan kekuatan rohnya, kemungkinan besar Xian Miao Miao akan mengalami sedikit kerusakan dalam prosesnya, sehingga dia akan mengalami periode kelemahan. Dengan kata lain, sangat tidak biasa bagi Xian Miao Miao berdiri di sana tanpa terluka. Xian Miao Miao mungkin satu-satunya yang memiliki jawaban atas pertanyaan itu, jadi Chu Feng membuka pintu kamar tidur dan masuk tanpa ragu-ragu. Chu Feng. Xian Miao Miao menunjukkan senyuman manis saat melihat Chu Feng dan dengan cepat berlari ke arahnya. Dia senang, tapi sepertinya dia tidak terkejut dengan penampilan Chu Feng. Ini mengisyaratkan bahwa dia tahu dia akan datang. Apakah kamu baik-baik saja, Miao Miao? Betapapun penasarannya Chu Feng, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa denyut nadi Xian Miao Miao untuk memeriksa kondisinya. Chu Feng yang konyol. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku baik-baik saja?
Xian Miao Miao menjawab sambil tersenyum. Setelah pemeriksaan cepat, Chu Feng juga tahu bahwa Xian Miao Miao baik-baik saja. Miao Miao, bagaimana kamu keluar dari tubuh Putri Xiao Xiao? Chu Feng bertanya karena penasaran. Nalurinya bertanya-tanya bahwa Xian Miao Miao kemungkinan besar memiliki jawaban atas pertanyaan itu. Tuanku membantuku melarikan diri. Dia memberitahuku semua yang terjadi saat aku tertidur. Chu Feng, kamu luar biasa. Anda menyelamatkan kami semua di alam bawah leluhur, dan Anda juga dapat melakukan hal yang sama di sini, di Galaksi 9 Jiwa. Xian Miao Miao memuji dengan senyum penuh semangat. Namun, Chu Feng bingung dengan penjelasannya. Siapa tuanmu? Chu Feng bertanya. Sejujurnya, aku juga tidak tahu siapa dia. Xian Miao Miao menggaruk kepalanya saat dia menjawab dengan riang. Kamu tidak tahu. Chu Feng bingung mendengarnya. Maksudku, aku baru saja bertemu dengannya dan aku langsung memutuskan untuk menjadi tuanku, jawab Xian Miao Miao. Tetua, apakah kamu bersedia bertemu denganku? Chu Feng bertanya dengan tangan terkepal. Dia tahu bahwa Tuan Xian Miao Miao adalah orang yang mengunci tempat ini dengan pilar cahaya. Karena cahaya pilar masih ada, belokan pasti ada di sekitar. Terlebih lagi, fakta bahwa gurunya bersedia menerima Xian Miao Miao sebagai muridnya dan menceritakan semua yang telah terjadi selama periode waktu ini menunjukkan bahwa dia bukanlah musuh. Jangan repot-repot, Chu Feng. Tuanku tidak akan menugaskanku untuk menyampaikan pesan kepadamu jika dia ingin bertemu denganmu, kata Xian Miao Miao. Sampaikan pesan padaku? Miao Miao, tuanmu ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Chu Feng bertanya. Tepatnya, tuanmulah yang ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Xian Miao Miao mengeluarkan sepucuk surat. Itu adalah benda yang diserahkan oleh Tau Tua berhidung sapi kepada pria paruh baya yang membawa kapak. Bab 5101, Keberangkatan. Tuanku. Chu Feng bingung. Bukankah majikannya diculik oleh si Ma Xiangtu? Dia mengambil amplop itu dari tangan Xian Miao Miao dan membukanya. Dia menyadari bahwa tidak ada surat di dalamnya, tetapi ada gelombang energi yang meresap ke dalam kepalanya. Itu adalah surat asli dari Tau Tua berhidung sapi. Chu Feng, saya pasti sudah meninggalkan wilayah timur saat Anda menerima surat ini. Saya telah menghabiskan waktu lama memikirkannya sebelum saya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak diculik oleh si Ma Xiangtu. Sebaliknya, aku memilih untuk mengikutinya atas kemauanku sendiri. Saya sudah membunuhnya, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan saya atau kemungkinan si Ma Xiangtu kembali. Pada titik ini, kamu harusnya sadar bahwa aku tidak selemah yang terlihat. Tentu saja, aku tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu jika aku benar-benar lemah. Jangan salahkan saya karena menipu Anda atau tidak menghilangkan duri di jalan Anda. Saya memilih untuk tidak bergerak karena saya ingin merangsang potensi Anda. Inilah satu-satunya cara Anda dapat mempercepat pertumbuhan Anda. Anda tidak mengecewakan saya. Saya berbesar hati dengan apa yang telah Anda capai. Seperti yang diharapkan dari muridku. Sementara si Ma Xiangtu meninggal, muridnya, Pangeran Brixun dari tentara roh dunia Asura, masih berkeliaran. Dia memiliki garis keturunan yang kuat yang bahkan melampaui pemahaman ayahnya sendiri. Dia sangat membenci Anda, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan berusaha membalas dendam kepada Anda. Anda harus melangkah dengan hati-hati. Kamu mungkin cerdas, tapi kamu terlalu menghargai hubungan. Itulah kelemahan terbesar Anda. Aku tahu aku tidak akan bisa mengubahmu, jadi lakukanlah. Meskipun demikian, Anda setidaknya harus memastikan keselamatan Anda sendiri dengan segala cara. Selama kamu terus berkembang,
akan tiba saatnya kita bisa bersatu kembali. Itu sebabnya kamu harus bertahan hidup. Juga, jangan lupa tentang peta kosmos abadi Anda. Aku masih menyimpannya untukmu. Daois tua berhidung sapi tidak banyak bicara, tapi kata-katanya membuat Chu Feng merasa sangat lega. Dia tahu bahwa surat ini memang dari Tao tua berhidung sapi, dan dia terkejut bahwa tuannya sebenarnya menyembunyikan kekuatan aslinya. Itu menjelaskan mengapa Daois tua berhidung sapi merasa tak terduga baginya bahkan setelah dia mencapai level Martial Exalted. Dia merasa lega bukan karena dia mempunyai dukungan yang kuat sekarang tetapi karena Sima Xiangtu telah meninggal dan tuannya tidak dalam bahaya lagi. Itu yang menjadi duri dalam hatinya selama ini. Sungguh mengejutkan mendengar bahwa Pangeran Brightsun adalah murid Sima Xiangtu, tapi dia tidak berpikir bahwa itu adalah masalah besar karena dia memiliki pasukan roh dunia Asura di bawah komandonya sekarang. Pangeran Brightsun sepertinya tidak bisa menjadi ancaman baginya saat ini. Sungguh senyum cerah di wajahmu. Chu Feng, apa yang tuanmu katakan? Xian Miao Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan memberitahumu, tapi ini sesuatu yang bagus. Chu Feng memilih untuk membuatnya tetap tegang saat dia menyelipkan amplop itu ke dalam jubahnya. Amplop itu hanyalah aksesori kosong setelah dia menerima surat itu, tapi dia memutuskan untuk tetap menyimpannya karena itu dari tuannya. Patty, gerutu Xian Miao Miao sambil cemberut. Aku bisa memberitahumu, tapi hanya jika kamu memberitahuku mengapa surat majikanku ada di tangan majikanmu. Apakah mereka berdua saling kenal? Chu Feng bertanya. Mereka adalah kenalan lama, tapi saya tidak tahu apapun selain itu, jawab Xian Miao Miao. Apalagi yang tuanmu katakan? Chu Feng bertanya. Tuanku berkata bahwa kamu bisa bertanya kepada kepala klan 9 jiwa suci jika kamu ingin tahu siapa dia. Dia memintamu untuk tidak mempermasalahkannya, cukuplah bagimu untuk mengetahuinya, kata Xian Miao. Mengerti. Miao Miao, apakah kamu akan pergi sekarang? Dia bertanya. Aku akan pergi bersama tuanku sebentar lagi, jawab Xian Miao Miao. Oh, apakah kamu tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada ibumu? Dia mengkhawatirkanmu, kata Chu Feng. Tuanku hanya mengizinkanku mengucapkan selamat tinggal padamu. Anda harus berbicara dengannya atas nama saya. Katakan saja padanya bahwa saya baik-baik saja dan saya menemukan diri saya seorang master. Itu sudah cukup. Tuanku tidak mengizinkanku menceritakan hal lain padanya, kata Xian Miao Miao. Baiklah. Bantu aku berterima kasih pada tuanmu, kata Chu Feng. Chu Feng, Xian Miao Miao tiba-tiba berseru dengan nada serius. Apa yang salah? Chu Feng bertanya. Xian Miao Miao ragu-ragu sejenak, tapi dia akhirnya menunjukkan senyum cerah. Biarkan saya memelukmu. Xian Miao Miao berjalan mendekati Chu Feng. Chu Feng membuka tangannya lebar-lebar dan menariknya ke dalam pelukan. Miao Miao, kamu harus menjaga dirimu sendiri, kata Chu Feng. Aku mungkin sedikit menderita karena tuanku, tapi aku tidak akan berada dalam bahaya. Orang yang perlu menjaga dirinya sendiri adalah Anda. Kamu bukan anak kecil lagi, jadi kamu harus berhenti bersikap sembrono, kata Xian Miao Miao. Chu Feng tersenyum mendengar kata-kata itu. Memang mereka bukan anak-anak lagi meski masih junior. Weng! Gerbang pembentukan roh tiba-tiba muncul di belakang Xian Miao Miao. Sepertinya tuanmu mendesakmu, kata Chu Feng. Kelihatannya begitu. Kalau begitu aku akan pergi, Chu Feng. Anda harus bekerja keras. Tuanku cukup tangguh, jadi aku mungkin akan meninggalkanmu begitu saja. Jaga dirimu. Dengan kata-kata itu,
Xian Miao Miao menjauh dari Chu Feng dan mulai berjalan menuju gerbang pembentukan roh. Meskipun dia berputar dengan cepat, Chu Feng masih memperhatikan air mata di matanya. Dia sengaja berbalik dengan harapan dia tidak akan melihat air matanya. Chu Feng juga merasa sedikit sedih atas perpisahan mereka karena dia sangat menghargai Xian Miao Miao. Omong-omong, Miao Miao, tiba-tiba Chu Feng berteriak. Bagaimana niatmu menghadapi klan suci 9 jiwa? Katakan padaku dan aku akan menyelesaikannya untukmu. Aku dan ibuku baik-baik saja, jadi biarlah masa lalu berlalu. Chu Feng, kamu tidak perlu mengutukku, kata Xian Miao sebelum melangkah ke gerbang pembentukan roh. Gerbang pembentukan roh dengan cepat menghilang di belakangnya. Di saat yang sama, pilar cahaya yang membuat kamar tidur menghilang. Anggota klan suci 9 jiwa dengan cepat masuk, dan mereka terkejut melihat bahwa Chu Feng dan Putri Xiao Xiao tidak terluka. Ini berbeda dari dugaan mereka. Secara kebetulan, Putri Xiao Xiao terbangun dari tidurnya. Chu Feng, apa yang membawa kalian semua ke sini? Dia kagum dengan pujian orang-orang di istananya. Chu Feng dengan cepat memberitahu orang banyak tentang detailnya, tetapi dia hanya mengatakan bahwa seorang ahli yang lewat telah membantu Xian Miao Miao dan bersedia menjadi muridnya. Sebaliknya, dia tidak tahu apa-apa. Kedengarannya sulit dipercaya, tapi penonton masih mempercayainya karena itu berasal dari Chu Feng. Tubuhku. Putri Xiao Xiao memeriksa tubuhnya sendiri, dan ekspresinya segera berubah menjadi rumit. Ada apa, Yang Mulia? Kerumunan dari klan suci 9 jiwa bertanya dengan gugup. Penyakitku. Sudah hilang, jawab Putri Xiao Xiao tidak percaya. Bab 5102, Identitas Song Changsheng. Yang Mulia, apakah Anda yakin? Orang-orang dari klan suci 9 jiwa sangat senang mendengarnya. Ya, sudah hilang, jawab Putri Xiao Xiao tegas. Beberapa tetua dari klan suci 9 jiwa melangkah maju untuk memeriksa kondisi Putri Xiao Xiao. Bahkan Chu Feng juga melakukan hal yang sama. Hasilnya sama saja. Penyakit mematikan Putri Xiao Xiao memang telah lenyap tanpa bekas. Jelas sekali, orang yang merawatnya adalah majikan Xian Miao Miao. Chu Feng sekarang semakin penasaran siapa guru Xian Miao Miao. Dia melihat ke arah istana kepala klan 9 jiwa suci. Kepala klan 9 jiwa suci klan awalnya tertidur lelap, tapi dia mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan segera setelah Chu Feng melirik. Tampaknya terlalu kebetulan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan sempurna, dan dia punya tebakan sendiri tentang apa yang sedang terjadi. Jadi, Chu Feng meninggalkan kamar tidur Putri Xiao Xiao dan menuju istana kepala klan 9 jiwa suci. Chu Feng. Saat Chu Feng hendak tiba di tujuannya, seseorang tiba-tiba bergegas mendekat dan menghalangi jalannya. Itu adalah Ibu Xian Miao Miao. Dia tampak bingung. Sepertinya ada banyak kata di ujung lidahnya, tapi dia tidak berani menyuarakannya dengan keras. Dia bahkan tidak berani menatap langsung ke mata Chu Feng. Ada apa, tetua? Chu Feng bertanya. Chu Feng tidak memiliki banyak perasaan terhadap anggota klan suci 9 jiwa, tapi dia masih menaruh rasa hormat pada Ibu Xian Miao Miao. Aku tahu kalau aku melakukan ini salah, tapi dia tetaplah kakak laki-lakiku. Saya tidak akan menghentikan Anda untuk menghukumnya, tetapi bisakah Anda mengampuni nyawanya? Ibu Xian Miao Miao berbicara dengan kepala menunduk. Dia merasa malu mengucapkan kata-kata itu karena kepala klan 9 jiwa suci hampir merenggut nyawa Xian Miao Miao, tapi dia memohon atas namanya sekarang. Namun, Chu Feng tidak menyalahkan Ibu Xian Miao Miao karena membuat pilihan seperti itu. Tidak mungkin baginya untuk memilih di antara keduanya karena mereka berdua adalah saudaranya. Penatua,
Miao Miao memberitahu saya bahwa dia tidak bermaksud melanjutkan masalah ini. Karena dia sudah menentukan pilihannya, saya akan menghormati keputusannya, jawab Chu Feng. Miao Miao mengatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Ibu Xian Miao Miao mulai menangis. Dia sangat berkonflik karena dia senang kakak laki-lakinya terhindar dari kematian, namun dia merasa telah menganiaya putrinya sendiri. Sesepuh tidak mungkin menghindari konflik dalam dunia kultivasi, namun tidak semua konflik harus berakhir dengan pertumpahan darah. Kamu harus menjaga dirimu sendiri sekarang karena Miao Miao tidak ada di sisimu lagi, kata Chu Feng. Dia kemudian berjalan ke istana kepala klan 9 Jiwa Suci. Pintu istana terbuka saat dia mendekat, memperlihatkan kepala klan 9 Jiwa Suci yang berdiri di belakang. Kepala klan 9 Jiwa Suci memandangnya dengan wajah yang terpukul dan berkata, "Pahlawan muda Chu Feng, silakan masuk." Dia menunjuk ke arah meja, di mana ada sepoci teh yang baru diseduh. "Sepertinya kamu tahu aku akan datang?" tanya Chu Feng sambil berjalan ke istana. Kepala klan 9 Jiwa Suci menutup pintu istana dan mendirikan penghalang sebelum menjawab, "Tuan itu ada di sini." Apakah dia orang yang Anda maksud ketika Anda mengatakan bahwa seseorang dapat menyelamatkan galaksi 9 jiwa? Chu Feng sudah memiliki tebakan seperti itu ketika Xian Miao Miao menyuruhnya mencari tahu lebih banyak dari kepala klan 9 Jiwa Suci, tapi dia sekarang lebih yakin dengan tebakannya. "Ya, dia memang orang yang saya maksud," jawab kepala klan 9 Jiwa Suci sambil mengangguk. "Mengapa tuan itu mengunjungimu?" Chu Feng bertanya. "Kami dilarang membicarakan urusan tuan itu, jadi tidak ada orang lain di klan suci 9 jiwa selain aku yang mengetahui tentang dia. Namun, tuan itu memberitahu saya bahwa dia telah menerima Miao Miao sebagai muridnya dan memerintahkan saya untuk mengatakan yang sebenarnya jika Anda mendekati saya. Masalah ini bukan hanya menyangkut reputasi klan suci 9 jiwa kami tetapi juga tuan itu, jadi kami tidak membicarakan masalah ini dengan enteng," kata kepala klan suci 9 jiwa. "Tuan itu menyelamatkan Miao Miao, yang menjadikannya dermawan saya. Saya akan menjaga rahasianya," kata Chu Feng sebelum akhirnya duduk. Melihat itu, ketua klan suci 9 jiwa juga mengambil tempat duduk. Nama tuan itu adalah Song Changsheng, tapi dia adalah nenek moyang klan suci 9 jiwa kita, kata kepala klan suci 9 jiwa. Oh, pengungkapan itu menggelitik rasa ingin tahu Chu Feng. Seorang anggota klan suci 9 jiwa menggunakan nama keluarga, Song. Melalui penjelasan kepala klan 9 jiwa suci, Chu Feng akhirnya memahami sejarah ahli galaksi 9 jiwa yang sangat kuat itu. Ceritanya harus dimulai dari dua sosok heroik di galaksi 9 jiwa. Dulu ketika galaksi 9 jiwa masih merupakan era kekacauan, klan suci 9 jiwa bukanlah kekuatan terkuat. Hanya ketika mereka akhirnya menguasai kabut jiwa barulah mereka naik pangkat dan menduduki galaksi 9 jiwa. Untuk jangka waktu tertentu setelah itu, mereka terus bertambah kuat seiring dengan semakin masuknya pemahaman mereka tentang kabut jiwa, sehingga memungkinkan mereka untuk tumbuh semakin kuat. Akhirnya, mereka mencapai puncak baru. Orang yang menemukan kabut jiwa dan mendorong klan suci 9 jiwa menuju kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak lain adalah kepala klan keempat dari klan suci 9 jiwa. Sebagai orang yang mengubah nasib klan suci 9 jiwa, dia dihormati oleh semua anggota klan. Dia adalah sosok heroik pertama dari klan suci 9 jiwa. Namun, ketika klan suci 9 jiwa berada di puncaknya, kepala klan keempat tiba-tiba memimpin sekelompok ahli keluar dari klan suci 9 jiwa dan menghilang sama sekali. Tak lama setelah kepergian kepala klan keempat, klan suci 9 jiwa mendapati dirinya kehilangan kendali atas kabut jiwa. Dulu persediaan kabut jiwa tidak ada habisnya, tetapi tiba-tiba persediaan itu mulai menipis hingga hilang sama sekali. Para tetua dari klan suci 9 jiwa tidak terlalu terpengaruh oleh hilangnya kabut jiwa,
tetapi para junior tidak lagi mampu mencapai ketinggian yang sama dengan leluhur mereka. Ketika kepala klan ke-6 meninggal, klan suci 9 jiwa akhirnya menghadapi penurunan kekuatan mereka dengan cepat. Kemunduran klan suci 9 jiwa memicu ambisi kekuatan lain yang mereka tekan. Kekuatan lain dari galaksi lain juga mengincar galaksi 9 jiwa. Ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar membawa masa kelam bagi klan suci 9 jiwa. Bab 5103, Dua Bajingan. Perang tak henti-hentinya di masa kelam itu. Dalam kurun waktu beberapa ribu tahun, banyak generasi kepala klan dari klan suci 9 jiwa meninggal karena kelelahan atau dibunuh. Hanya dengan kemunculan kepala klan ke-11 segalanya mulai berubah. Kepala klan ke-11 memutuskan untuk membagikan harta klan suci 9 jiwa untuk mengatasi ancaman eksternal sebelum menangani ancaman internal. Tindakannya membantu menstabilkan posisi klan suci 9 jiwa sebagai penguasa galaksi. Meskipun klan suci 9 jiwa menjadi sangat lemah, dan sikap patuhnya menjadikannya bahan tertawaan galaksi lain, mereka masih bisa menikmati masa damai. Oleh karena itu, kepala klan ke-11 dipandang sebagai pahlawan kedua dari klan suci 9 jiwa. Hanya saja 11 kepala klan melakukan kesalahan besar. Dia sangat berbakat dan memiliki kekayaan besar, sehingga tidak ada yang berani menentangnya. Satu-satunya kesalahan yang dia miliki adalah dia adalah seorang Casanova. Dia mudah tergerak oleh wanita cantik. Dia memiliki banyak wanita baik di dalam klan maupun di luar klan, dan mereka melahirkan banyak anak untuknya. Dia mengakui anak-anak yang dia miliki di dalam klan dan memberi mereka perlindungan dan sumber daya, namun dia menolak untuk mengakui anak-anak tidak sah yang dia miliki di luar klan. Oleh karena itu, para selir kepala klan ke-11 diam-diam akan berurusan dengan wanita simpanan dan anak haram yang ia miliki di luar. Kepala klan ke-11 tidak mungkin tidak menyadarinya, tapi dia memilih untuk menutup mata terhadap masalah tersebut. Dia tidak memendam perasaan terhadap wanita-wanita itu karena hubungannya dengan mereka sebagian besar hanya semalam. Dia bahkan tidak ingat semua nama dan wajah mereka. Tidak masalah jika nyonya dari kepala klan ke-11 mempunyai dukungan yang kuat, tapi jika mereka berasal dari keluarga biasa, mereka harus menjalani hidup mereka dalam ketakutan. Jika mereka berhasil menarik perhatian para selir kepala klan ke-11, keluarga mereka bisa saja dibantai. Ibu Song Changsheng berasal dari keluarga biasa. Dia tidak ingin Song Changsheng mengetahui siapa ayahnya, jadi dia mengikuti nama belakang ibunya. Mungkin karena keinginannya yang tulus agar Song Changsheng dapat tumbuh dengan aman, maka dia menamainya Changsheng. Meskipun selir kepala klan ke-11 tidak mengejar mereka, ibu Song Changsheng jatuh sakit parah, membuat Song Changsheng tidak punya pilihan selain berkeliling mencari obat untuknya di usia muda. Tak lama setelah Song Changsheng mulai berkultivasi, dia menunjukkan bakat luar biasa. Bahkan ketika dia masih junior, dia telah membangun reputasi yang gemilang untuk dirinya sendiri. Secara kebetulan, dia secara tidak sengaja memasuki sisa-sisa kuno klan suci 9 jiwa. Pemilik sisa-sisa kuno adalah kepala klan keempat, sosok heroik yang mendorong klan suci 9 jiwa ke kondisi kejayaannya saat ini. Hanya anggota klan suci 9 jiwa yang dapat memasuki sisa-sisa kuno, tetapi Song Changsheng mampu melewati penghalang yang didirikan. Karena itu, Song Changsheng mulai menyimpan keraguan mengenai garis keturunannya sendiri. Karena itu, dia bertanya kepada ibunya tentang hal itu. Ibunya enggan untuk berbicara pada awalnya, namun akhirnya dia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Ingin menyelamatkan ibunya yang sakit, Song Changsheng memutuskan untuk mencari bantuan kepala klan ke-11. Dia berjanji untuk membawa klan suci 9 jiwa kembali ke puncak sebelumnya jika kepala klan ke-11 mampu menyelamatkan ibunya. Meskipun Song Changsheng telah membangun reputasi yang cukup baik untuk dirinya sendiri di galaksi 9 jiwa, kepala klan ke-11 masih menganggapnya tidak lebih dari seorang sombong. Tentu saja,
dia tidak benar-benar menepati janji Song Changsheng. Faktanya, meski mengetahui tentang silsilah dan bakat Song Changsheng, dia tetap menolak mengakui Song Changsheng. Kecewa, Song Changsheng menghilang dari muka dunia. Hanya 1000 tahun kemudian, ketika musuh yang kuat menyerang dan klan suci 9 jiwa mendapati diri mereka kalah, seseorang muncul dan menyelamatkan klan suci 9 jiwa. Orang itu tidak lain adalah Song Changsheng. Dalam kurun waktu 1000 tahun, Song Changsheng telah jauh melampaui kepala klan ke-11. Saat itulah kepala klan ke-11 menyadari betapa bodohnya dia. Oleh karena itu, dia mencoba mengundang Song Changsheng ke dalam klan suci 9 jiwa, namun ditolak. Meskipun Song Changsheng tidak kembali ke klan suci 9 jiwa, dia masih terus berhubungan dengan klan suci 9 jiwa. Atau lebih tepatnya, dia tampaknya melindungi klan suci 9 jiwa dengan caranya sendiri. Chu Feng berkomentar. Klan suci 9 jiwa semakin cepat mengalami kemunduran setelah kepala klan ke-11 meninggal. Tuan itu memainkan peran besar dalam alasan mengapa klan suci 9 jiwa terus menjadi penguasa galaksi 9 jiwa, tetapi dia enggan mengungkapkan identitasnya sendiri. Karena itu, hampir tidak ada seorang pun di klan suci 9 jiwa yang mengetahui keberadaannya. Saya juga baru mengetahui masalah ini tepat sebelum ayah saya meninggal, kata kepala klan 9 jiwa suci. Apakah dia mendapatkan sesuatu dari sisa-sisa kuno kepala klan keempat saat itu? Itu mungkin menjelaskan mengapa dia yakin bahwa dia mampu membawa klan suci 9 jiwa kembali ke puncaknya saat itu, tanya Chu Feng karena penasaran. Sebenarnya, kepala klan ke-11 melihat sisa-sisa kuno setelah mengetahui bahwa Song Changsheng pernah ada di sana, tapi dia menemukan bahwa itu hanyalah salah satu sisa-sisa kuno yang ditinggalkan begitu saja oleh kepala klan keempat. Ada banyak sisa-sisa kuno di galaksi 9 jiwa, dan tidak ada yang istimewa darinya. Tidak ada yang tahu apa yang dialami tuan itu yang memungkinkan dia tumbuh sekuat itu, tapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Dia adalah dewa penjaga klan suci 9 jiwa kami, kata kepala klan suci 9 jiwa. Apakah kamu tahu hal lain selain itu? Chu Feng bertanya. Itu semua yang aku tahu. Saya sudah menceritakan semuanya kepada Anda, jadi Anda harus merahasiakannya, kata kepala klan 9 jiwa suci. Chu Feng merasakan bahwa kepala klan 9 jiwa suci tidak menyembunyikan informasi apapun darinya. Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya. Chu Feng bangkit dan pergi. Pahlawan muda Chu Feng, kepala klan 9 jiwa suci tiba-tiba berseru. Chu Feng berbalik dan melihat kepala klan 9 jiwa suci berlutut di tanah. Saya telah belajar tentang situasinya. Bukan tuan yang menyelamatkan kita tapi pahlawan muda Chu Feng. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih atas anugerah ini, tapi tolong tanyakan apapun padaku. Saya akan melakukannya selama itu sesuai kemampuan saya, kata kepala klan 9 jiwa suci. Orang yang ingin aku selamatkan adalah tuanku dan bukan klan suci 9 jiwamu. Selain itu, saya tidak membahas masalah itu karena Miao Miao memutuskan untuk membiarkan masa lalu berlalu. Jika dia ingin menghancurkan klan suci 9 jiwa Anda, saya akan menuruti keinginannya. Apalagi Miao Miao tidak akan selalu seperti ini, jadi saya menyarankan Anda untuk mengendalikannya sedikit, kata Chu Feng sebelum meninggalkan istana. Dia berhenti sejenak di pintu masuk istana. Kepala klan ke-11 mungkin bajingan yang tidak berperasaan, tapi kamu tidak lebih baik. Meninggalkan kata-kata itu, Chu Feng akhirnya pergi. Kepala klan 9 jiwa suci berlutut di tanah dengan penyesalan yang mendalam. Jika ketua klan ke-11 telah membuat pilihan yang tepat, klan suci 9 jiwa setidaknya akan memiliki kekuatan spektakuler di bawah kepemimpinan Song Changsheng bahkan jika mereka tidak dapat kembali ke puncaknya. Mengenai Xian Miao Miao, dia kemungkinan besar sangat berbakat mengingat Song Changsheng bersedia menjadi muridnya. Namun,
dia hampir menyebabkan kematian Xian Miao Miao. Baik dia maupun kepala klan ke-11 adalah pendosa dari klan suci 9 jiwa. Kepala klan ke-11 setidaknya adalah seorang pahlawan yang pernah menyelamatkan klan suci 9 jiwa. Tapi bagaimana dengan dia? Bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan besar ini? Saat ini, Chu Feng sudah kembali ke penginapannya. Dia masih merasa sedikit terguncang setelah mendengar tentang urusan Song Changsheng. Dia berharap untuk mengetahui tentang hubungan antara Song Changsheng dan gurunya, namun dia malah belajar tentang sejarah Song Changsheng. Chu Feng pernah berpikir bahwa surga tidak adil baginya. Mengapa setiap orang memiliki orang tua yang menyayanginya padahal ia harus hidup sebagai anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tuanya? Namun, jika dia membandingkan dirinya dengan Song Changsheng, setidaknya dia berada dalam posisi yang jauh lebih beruntung. Orang tua Chu Feng memang membiarkannya begitu saja, tetapi mereka melakukannya untuk melindunginya. Tapi bagaimana dengan Song Changsheng? Chu Feng merasakan kekaguman yang lebih besar pada Song Changsheng setelah mengetahui pengalamannya. Song Changsheng bersedia melindungi klan suci 9 jiwa meskipun klan suci 9 jiwa mengabaikannya. Jika Chu Feng berada pada posisi yang sama, dia tidak berpikir bahwa dia tidak akan mementingkan dirinya sendiri seperti dia. Sebaliknya, dia mungkin sendiri yang akan membantai klan suci 9 jiwa. Bab 5104, Bakat Chu Feng. Dua sosok sedang terbang melintasi langit berbintang. Salah satunya adalah Xian Miao Miao dan yang lainnya adalah Song Changsheng. Tuan, mengapa kita tidak menggunakan formasi transmisi saja? Xian Miao Miao bertanya karena penasaran. Dengan cara ini jauh lebih cepat, jawab Song Changsheng. Apakah ini berarti kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan lebih cepat daripada formasi transportasi kuno? Anda luar biasa, Tuan. Xian Miao Miao memandang Song Changsheng dengan mata berbinar kagum. Song Changsheng tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia melihat ke arah Xian Miao Miao dan bertanya, "Ini adalah pertemuan pertama kita, dan kamu hampir tidak tahu apa-apa tentang aku. Apa yang berani menganggapku sebagai tuanmu dan pergi bersamaku?" "Tuan, saya tidak bodoh. Saya bisa melihat betapa tangguhnya Anda. Merupakan berkah bagi saya untuk menjadi murid seseorang yang menuntut Anda. Kesempatan seperti ini tidak akan datang untuk kedua kalinya dalam hidup saya. Aku akan sangat bodoh jika aku tidak memelukmu erat-erat." Xian Miao Miao menyukai senyuman manis. Melihat itu, Song Changsheng pun ikut tersenyum. "Mengapa kamu ingin menjadi kuat?" Song Changsheng bertanya. "Awalnya, saya ingin menjadi kuat agar saya diakui dan dihormati oleh orang lain. Saya tidak ingin orang lain menginjak-injak saya. Tapi nanti..." Mungkin terdengar agak kekanak-kanakan, tapi aku ingin mengikuti Chu Feng. Aku berjanji untuk menjelajah dunia luas bersamanya, tapi jika aku tidak ingin kekuatan untuk berdiri di sisinya, aku hanya akan menjadi beban. "Bukan itu yang saya harapkan," kata Xian Miao Miao. "Kamu ingin mengikuti Chu Feng? Itu sama sekali tidak mudah. Bahkan dengan bantuanku, kemungkinan kecilmu bisa mengejarnya dalam waktu singkat. Itu akan memakan waktu lama. Dan meski begitu, tidak ada jaminan bahwa Anda akan mampu mengungkap jejaknya." Kata-kata Song Changsheng seperti seember air dingin di Xian Miao Miao, tapi dia tidak kehilangan harapan karenanya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Saya tahu. Seorang guru yang kuat hanya bisa membawa seseorang sejauh ini. Budidaya pada akhirnya ditentukan oleh individu itu sendiri. Jika saya tidak dapat mengejar Chu Feng, saya hanya meremehkan bakat saya." "Kamu sungguh berpikiran terbuka," kata Song Changsheng sambil tertawa. Dia menyukai sikap riang Xian Miao Miao. "Namun, ada satu hal yang perlu kuberitahukan padamu,
Song Changsheng tiba-tiba berkata dengan sikap serius. Ada apa, Tuan? Xian Miao Miao bertanya. Ada banyak hal yang bisa saya bantu. Sekalipun Anda mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan berhasil menyusulnya pada suatu waktu, kecil kemungkinan Anda akan bisa menyamai kecepatannya dalam waktu lama. Kemungkinan besar jarak antara Anda berdua akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Itulah betapa berbakatnya Chu Feng. Sejujurnya, aneh betapa rendahnya budidayanya dibandingkan dengan bakatnya, kata Song Changsheng. Kultivasi Chu Feng dianggap rendah? Bukankah kamu mengatakan bahwa Chu Feng telah mencapai peringkat 8 level Martial Exalted dan peringkat 9 sensasi transformasi naga? Xian Miao Miao berseru keheranan. Dia berpikir bahwa pencapaian Chu Feng sudah menakutkan. Itu rendah. Mengingat bakatnya, dia seharusnya bisa mencapai lebih banyak hal di usianya. Paling tidak, namanya seharusnya dikenal di seluruh dunia budidaya yang luas, melampaui semua keajaiban lainnya, kata Song Changsheng. Apakah Chu Feng sehebat itu? Xian Miao Miao terkejut. Dia tahu bahwa Chu Feng sangat berbakat, tapi dia tidak berpikir bahwa dia akan sekuat itu. Menjulang tinggi di atas semua keajaiban lainnya di dunia budidaya yang luas? Bukankah itu menjadikan Chu Feng Junior paling berbakat di dunia kultivasi? Guru, saya rasa saya tahu mengapa budidaya Chu Feng rendah, kata Xian Miao Miao. Kamu tahu? Song Changsheng terkejut mendengarnya. Chu Feng memulai di alam bawah, dan dia hanya mengandalkan dirinya sendiri selama ini. Xian Miao Miao menceritakan semua kesulitan yang dihadapi Chu Feng selama ini yang dia ketahui. Apakah itu masalahnya? Song Changsheng berkomentar dengan terkejut. Dia tahu bahwa Chu Feng sangat berbakat, tapi dia tidak tahu apa yang telah dialami Chu Feng sejauh ini. Tuan, mengapa Anda tidak menerima Chu Feng sebagai murid Anda? Xian Miao Miao tiba-tiba bertanya. Tuan Chu Feng tidak lebih lemah dari saya, dan bukan hanya tuannya, kata Song Changsheng sambil menghela nafas. Ah, Tuan, apakah Tuan Chu Feng sehebat itu? Siapa lagi selain tuannya? Xian Miao Miao bertanya karena penasaran. Kamu tidak perlu repot dengan itu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa meskipun Chu Feng harus bekerja keras untuk mencapai posisinya sekarang, proses tersebut telah memberinya manfaat besar dalam bentuk fondasinya yang kokoh. Dia mungkin memulai dengan lambat, tetapi fondasinya yang kokoh berarti budidayanya akan tumbuh semakin cepat. Dengan waktu yang cukup, kemungkinan besar dia akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Pasti ada kesenjangan besar di antara kalian berdua, kata Song Changsheng. Dia khawatir Xian Miao Miao akan mendapat pukulan keras setelah mendengar kebenarannya, tetapi Xian Miao Miao tidak terlihat kecewa sedikit pun. Sebaliknya, wajahnya bersinar karena kegembiraan. Saya tahu bahwa Chu Feng hebat, tapi saya tidak berpikir akan sampai sejauh ini, kata Xian Miao Miao sambil tersenyum gembira. Dia merasa senang untuk Chu Feng. Apakah kamu tidak berencana untuk menyusulnya? Kamu ternyata sangat bahagia meski mengetahui bahwa kamu mungkin tidak akan pernah bisa menandingi jejaknya, Song Changsheng bertanya dengan bingung. Dia secara efektif memberitahu Sina Miao Miao bahwa tujuannya tidak akan pernah terwujud, dan itu adalah kebenaran yang kejam. Dia adalah teman yang penting bagi saya. Tentu saja saya turut berbahagia untuknya, jawab Xian Miao Miao sambil tersenyum manis. Song Changsheng tercengang. Itu adalah satu hal jika Xian Miao Miao melakukan suatu tindakan, tetapi dia bisa merasakan ketulusannya di balik kata-kata itu. Dia akhirnya mengerti mengapa Chu Feng berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Xian Miao Miao meskipun sepenuhnya menyadari kelemahannya sendiri. Persahabatan seperti itu sangat menyentuh bahkan baginya. Itu memungkinkan dia mengambil keputusan.
Meskipun tidak dapat dihindari bahwa akan ada jarak di antara kalian berdua, kecepatannya akan melambat jika kamu berani mengambil barang ini, kata Song Changsheng sambil mengeluarkan sebuah kotak kayu dari cosmosak miliknya. Mata Xian Miao Miao berbinar saat melihat kotak kayu itu. Ada formasi yang tertanam di dalam kotak kayu, dan dia bisa mengetahui betapa hebatnya formasi itu dengan sekali pandang. Itu membuatnya sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak kayu itu. Di bawah tatapan matanya yang penuh harap, Song Changsheng membuka kotak kayu itu. Weng! Cahaya hijau memancar ke langit, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai bergetar hebat. Seolah-olah seorang raja telah turun ke dunia, dan semua makhluk menundukkan kepala kepadanya. Bab 5105, Keputusan yang ceroboh. Fenomena ini mengejutkan Xian Miao Miao, namun meski begitu, dia tetap menatap kotak kayu itu. Dia melihat bola hijau seukuran kepalan tangan di dalamnya. Ia menggeliat seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Aura hijau menyebar dari bola tersebut. Apa itu? Xian Miao Miao bertanya dengan nada agak serak. Dia begitu terpesona dengan kehadiran bola hijau itu hingga suaranya sedikit serak. Sebagai anggota klan suci 9 jiwa, kamu seharusnya pernah mendengar tentang kabut jiwa, kan? Song Changsheng bertanya. Kabut jiwa? Aku pernah mendengar ibuku menyebutkannya sekali. Saat itu, klan suci 9 jiwa mampu naik ke posisi dominan karena kepemilikan kabut jiwa, tapi kemudian menghilang. Ya ampun! Tuan, ini. Itu tidak mungkin kabut jiwa yang legendaris, kan? Xian Miao Miao menatap Song Changsheng dengan mata membelalak. Itu memang terbuat dari kabut jiwa, tapi tidak tepat jika disebut kabut jiwa. Kekuatan yang dimanfaatkannya jauh melebihi kabut jiwa. Saya butuh sedikit usaha untuk membangunnya, kata Song Changsheng. Dia adalah satu-satunya di dunia yang tahu betapa dia harus berkorban untuk membangun bola hijau ini, tapi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Xian Miao Miao. Miao Miao, kabut jiwa sangat cocok dengan garis keturunan klan suci 9 jiwa. Anda harus dapat meningkatkan garis keturunan Anda dengan mengasimilasinya. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk tidak hanya mengejarnya tetapi bahkan mengunggulinya dalam jangka pendek. Tentu saja, mengasimilasi item ini tidak mudah. Ini akan berbahaya. Sekalipun Anda berhasil, Anda hanya akan tetap setara dengannya dalam jangka pendek. Hanya masalah waktu sebelum jarak antara keduanya mulai melebar sekali lagi, tapi jaraknya tidak boleh terlalu besar, kata Song Changsheng. Tuan, saya ingin mencobanya, Xian Miao Miao memberikan tanggapannya. Melihat ekspresi serius di wajah Xian Miao Miao, bibir Song Changsheng membentuk senyuman. Sebenarnya dia telah mempersiapkan bola hijau ini untuk dirinya sendiri, tetapi mendengarkan kata-kata Xian Miao Miao mendorongnya untuk mempercayakan benda ini padanya. Dia tidak yakin apakah dia akan menyesali keputusan ini, tapi inilah yang dikatakan hatinya saat ini. Keesokan paginya, Chu Feng bersiap untuk meninggalkan klan suci 9 jiwa dan menuju ke klan roh mengerikan. Dia berjanji pada kepala klan roh mengerikan untuk membawa kembali pasukan boneka meskipun saat ini belum lengkap. Ia menyadari ada 32 boneka yang hilang, namun ia tetap berkewajiban mengembalikan pasukan boneka tersebut kepada pemiliknya. Selain itu, sekarang dia tahu apa perasaan familiar itu. Dia punya firasat kuat bahwa pria yang disembah oleh klan roh mengerikan itu ada hubungannya dengan sekte suci guru surgawi. Sekalipun bukan itu masalahnya, segel militer yang digunakan untuk membentuk pasukan boneka kemungkinan besar adalah harta karun dari klan suci guru surgawi. Karena itu, dia ingin melihat-lihat klan roh mengerikan dan melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Namun saat dia hendak pergi, beberapa tamu tiba di depan pintu rumahnya. Mereka adalah Sheng Guang Baimei, Sheng Guang Buyu, dan Daois Niantian.
pahlawan muda Chu Feng, kudengar kau berhasil mengalahkan orang-orang dari sekte abadi Daopil dengan bantuan roh jahat Asura dari makam Asura? Kamu luar biasa. Shengguang Baimei berbicara dengan penuh semangat. Mereka sudah mendengar tentang apa yang terjadi. Tetua, tolong jangan katakan itu. Itu semua adalah keberuntungan. Chu Feng merasa sedikit tidak nyaman dengan pujian itu, jadi dia hanya bisa menjawab dengan rendah hati. Dia dengan cepat mengubah topik dan bertanya, "Tetua, apakah hanya kamu saja yang datang?" Kata-kata Chu Feng membuat wajah Shengguang Baimei dan Shengguang Buyu terlihat canggung. Mereka tahu apa yang dia tanyakan di sini. Mereka sebelumnya telah kembali ke Lembah Suci untuk meminta bantuan dari pakar terkuat klan Cahaya Suci, Raja Suci. Shengguang Buyu adalah orang pertama yang pergi, diikuti oleh Shengguang Baimei dan Daois Niantian. Tujuan mereka sama. Sekarang mereka ada di sini, masuk akal jika Raja Suci ada di sini bersama mereka. Namun, apakah Raja Suci masih dalam pelatihan tertutup? Chu Feng bertanya. Dia tahu dari ekspresi mereka bahwa Raja Suci tidak ikut bersama mereka. Teman muda Chu Feng, kami telah mengecewakanmu. Saya tidak berguna, kata Shengguang Baimei sambil menghela napas penuh penyesalan. Dia dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi. Setelah mereka kembali ke Lembah Suci, mereka segera memberitahu Raja Suci tentang masalah tersebut dan meminta Raja Suci untuk keluar dari pelatihan tertutupnya. Namun, Raja Suci menyuruh mereka menunggu. Mereka menghabiskan waktu selama ini menunggu Raja Suci, dan hanya dalam beberapa hari terakhir dia akhirnya keluar dari pelatihan tertutupnya. Tanpa ragu, mereka menjelaskan semua yang terjadi di Galaksi 9 Jiwa. Namun, setelah mengetahui masalahnya, Raja Suci hanya berkata, "Kami tidak perlu ikut campur dalam urusan klan Suci 9 Jiwa." Meninggalkan kata-kata itu, dia kembali ke pelatihan tertutupnya. Melihat Raja Suci tidak mau bergerak, Shengguang Baimei dan yang lainnya hanya bisa diam-diam kembali ke sini sendirian. Yang membuat mereka lega, mereka segera mengetahui bahwa Chu Feng telah mengusir orang-orang dari sekte abadi Daopil dengan tentara roh dunia Asura. Mereka kemudian bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Chu Feng masih berada di klan Suci 9 Jiwa, jadi mereka datang untuk mengunjunginya. Apakah Raja Suci mengenal Song Changsheng? Chu Feng berkemah pelan. Pengungkapan kata-kata Raja Suci agak aneh. Sepertinya dia tidak menolak membantu klan Suci 9 Jiwa, tetapi dia berpikir bahwa orang lain akan mampu menyelesaikan masalah ini. Namun, ini hanya dugaannya, dan bukan tempatnya untuk membicarakan Song Changsheng juga. Jadi, dia menghibur Shengguang Baimei dan yang lainnya agar mereka tidak merasa terbebani dengan masalah ini. Krisis telah berakhir, dan Chu Feng merasa tidak pantas menyalahkan mereka atas kejadian ini. Bagaimanapun, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Setelah itu, Chu Feng meninggalkan klan Suci 9 Jiwa bersama dengan Nyonya Laut Dao, Wang Yuxian, dan yang lainnya. Namun tepat sebelum dia pergi, dia mengajukan permintaan kepada klan Suci 9 Jiwa. Bab 5106, kembali ke alam atas Ciliocos besar. Chu Feng ingin klan Suci 9 Jiwa membantu mencari nenek tua gila yang dia temui sebelumnya. Ketika dia mendengar dari Miao Miao bahwa nenek tua itu akan menggumamkan nama Han Xian dari waktu ke waktu, dia menyadari bahwa dia mungkin saja nenek yang selama ini dia coba temukan. Tentu saja, dia tidak memberitahu siapapun bahwa nenek tua misterius itu mungkin adalah neneknya. Dia hanya mengatakan bahwa dia berhutang budi kepada tetua itu dan ingin membalas budi padanya. Klan Suci 9 Jiwa sudah mencarinya sejak awal, dan permintaan Chu Feng hanya membuat mereka mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk pencarian. Setelah itu, Chu Feng meninggalkan klan Suci 9 Jiwa bersama dengan Shengguang Baimei, Nyonya Laut Dao,
dan yang lainnya. Mereka berjalan menuju klan roh mengerikan bersama-sama. Hal pertama yang disadari Chu Feng dan yang lainnya saat tiba di tujuan adalah bahwa gerbang pembentukan roh telah berubah. Gerbang terbentuknya roh yang sebelumnya kuat telah hilang tanpa jejak, digantikan dengan yang lebih sederhana dan lebih lemah. Gerbang pembentukan roh baru ini hanyalah pintu masuk sederhana yang dapat dilalui oleh siapapun, terlepas dari apakah mereka junior atau tua, tanpa hambatan. Kelompok itu melewati gerbang pembentukan roh, dan apa yang mereka lihat di ujung sana membuat mereka tercengang. Klan roh mengerikan telah beredar. Masalah ini merupakan kejutan besar bagi mereka. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa kejadian seperti itu bisa terjadi secara tiba-tiba atau siapa yang menjadi dalang di balik kekejaman ini. Untuk mengungkap kebenaran, Chu Feng mulai bertanda pada murid-murid Nyonya Laut Dao yang telah berhubungan di sekitar klan roh mengerikan. Ada kemungkinan besar mereka mengetahui sesuatu. Namun, murid-murid itu berkata bahwa mereka tidak memperhatikan sama sekali. Ini membuat Chu Feng dan yang lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Gerbang pembentukan roh yang menutup klan roh mengerikan tidak boleh dianggap remeh. Bagaimana bisa hilang begitu saja? Selain itu, patung pria yang dipuja oleh klan roh mengerikan juga telah menghilang. Mungkinkah ada pengkhianat di klan roh mengerikan? Atau apakah itu ulah musuh? Tidak masalah jika pelakunya adalah seorang pengkhianat, tetapi jika itu adalah ulah musuh, seberapa kuatkah orang itu hingga mampu menghancurkan gerbang pembentukan roh yang kuat itu dengan paksa? Chu Feng tidak aman tinggal di sini. Ayo tinggalkan tempat ini, kata Nyonya Laut Dao. Dia bukan orang yang melamar, tapi jelas dia bahwa pelaku di balik pembunuhan ini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Berbahaya bagi mereka untuk tinggal di sini. Chu Feng ingin membalas dendam kepada orang-orang dari klan roh mengerikan, tapi dia tidak yakin bahwa dia akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak berlama-lama berada di kawasan tersebut. Sebelum dia pergi, dia menggunakan cara khusus untuk mengumpulkan darah orang-orang dari klan roh mengerikan. Dia menciptakan makam yang berbeda untuk mereka tergantung pada darah mereka dan menguburkan mereka di tempat yang rahasia. Chu Feng, ada yang aneh dengan masalah ini. Ini mungkin berhubungan dengan orang kuat yang mengunjungi klan roh mengerikan puluhan ribu tahun yang lalu. Saya pikir sebaiknya Anda tidak terlibat dalam hal ini, saran Nyonya Laut Dao. Dunia kultivasi benar-benar tidak damai, kata Chu Feng sambil menghela nafas tak berdaya. Dia ingin ikut campur dalam masalah ini jika memungkinkan karena klan roh mengerikan memang membantu mereka, tapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki sarana untuk melakukannya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang yang membantai klan roh mengerikan berada di luar kemampuannya untuk menghadapinya. Lele, kamu harus mengambil pasukan boneka karena tidak mungkin lagi mengembalikannya ke pemiliknya, kata Chu Feng. Ada 3 orang yang bisa mengendalikan pasukan boneka, Chu Feng, Wang Yuxian, dan Sima Xiangtu. Sejak Sima Xiangtu meninggal, yang tersisa hanyalah Chu Feng dan Wang Yuxian. Chu Feng mengkhawatirkan keselamatan Wang Yuxian dan yang lainnya karena ada banyak orang yang mengetahui bahwa dia berhubungan baik dengan mereka. Jika sekte abadi Dao Pil mengingkari janji mereka, Wang Yuxian dan yang lainnya mungkin terlibat dalam masalah ini. Akan menenangkan pikirannya jika Wang Yuxian dan yang lainnya dapat mempertahankan pasukan boneka bersama mereka. Chu Feng, kenapa kamu tidak membawa pasukan boneka bersamamu? Wang Yuxian bertanya. Gadis bodoh. Tentara boneka mungkin kuat, tapi aku punya tentara roh dunia Asura bersamaku sekarang, ingat. Kata Chu Feng. Oh benar. Saya hampir melupakannya. Baiklah, kamu bisa meninggalkan boneka itu bersamaku untuk sementara waktu, kata Wang Yuxian. Segera, Chu Feng mengucapkan selamat tinggal pada Wang Yuxian dan yang lainnya. Teman muda Chu Feng,
kemana tujuanmu selanjutnya? Shen Guangbuyu bertanya. Saya berniat untuk kembali ke alam besar atas Chiliochos. Chou Feng menemukan bahwa anggota klannya telah diculik oleh seorang pria misterius. Terakhir kali dia kembali ke alam besar atas Chiliochos. Pria misterius itu sangat kuat, sehingga dia bukan tandingannya. Namun, dia tidak lagi lemah seperti dulu. Dia jauh lebih kuat sebagai seorang kultivator dan seorang spiritualis dunia, dan dia memiliki tentara roh dunia Asura di bawah komandonya. Dia tahu bahwa kecil kemungkinan pria misterius itu masih ada di sana, tetapi menurutnya ada gunanya melakukan pencarian lagi untuk melihat apakah pria misterius itu meninggalkan petunjuk. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng akan kembali ke alam atas Chiliochos, Shen Guangbaimei, Shen Guangbuyu, dan Daois Niantian memutuskan untuk menemaninya. Chu Feng menerima permintaan mereka, dan kelompok mereka dengan cepat menuju ke alam besar atas Chiliochos. Chu Feng bermaksud untuk langsung menuju ke tempat dia bertemu pria misterius itu, tetapi ketika dia mendengar bahwa klan Cahaya Suci telah membangun markas baru untuk klan Surgawi Chu, dia memutuskan untuk melihatnya terlebih dahulu. Wilayah Chu Heavenly Clan berbeda dari apa yang dia ingat. Itu telah berkembang secara signifikan, dan ada banyak bangunan megah yang dapat dilihat di sana-sini. Kerumunan besar orang menyaksikan mereka dari kejauhan dengan rasa iri dan kagum di mata mereka. Bagaimanapun, orang yang membangun wilayah ini adalah penguasa galaksi Cahaya Suci, klan Cahaya Suci. Alam atas Chiliochos cukup terisolasi, sehingga hanya sedikit penggarap di sana yang menyadari prestasi Chu Feng. Namun ketika mereka melihat klan Cahaya Suci turun ke dunia dan secara pribadi membangun istana untuk klan Surgawi Chu, mereka langsung tahu bahwa Chu kedudukan klan Surgawi telah meningkat melampaui imajinasi. Dari diskusi tersebut, penonton mengetahui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Chu Feng. Chu Feng dan yang lainnya tidak menunjukkan diri. Mereka memasuki klan Surgawi Chu dalam keadaan tersembunyi. Dia hanya melihat sepintas lalu sebelum memasuki kedalaman klan Surgawi Chu. Dia tahu bahwa klan Cahaya Suci hanya menyukainya, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan istana baru. Yang lebih dia minati adalah istana-istana tua klan Surgawi Chu karena itu adalah kenangan baginya. Dia di sini juga. Chou Feng segera melihat siluet cantik yang membuatnya bersinar, Chu Lingxi. Bab 5107, aku tidak bisa menjadi kakak perempuanmu lagi. Chou Feng senang melihat Chu Lingxi. Dia telah bersama ibunya, Gu Mingyuan, selama ini, jadi dia tidak dibawa pergi oleh pria misterius itu, tidak seperti klan Surgawi Chu lainnya. Adik perempuan, kapan kamu kembali? Chu Feng menunjukkan dirinya dan bertanya. Shen Guangbaimei dan yang lainnya tahu bahwa Chu Feng akan mengikuti Chu Lingxi, jadi mereka dengan bijaksana memilih untuk menjaga jarak. Chu Feng? Kenapa kamu kembali? Chu Lingxi juga sangat senang melihat Chu Feng. Dia berlari ke tiba-tiba dan bertanya. Mengapa kamu kembali? Chu Feng mengembalikan pertanyaan itu padanya. Saya rindu semuanya, jadi saya kembali untuk melihatnya, jawab Chu Lingxi. Sama di sini, kata Chu Feng. Chu Feng, kemana semua orang pergi? Apa yang terjadi pada mereka? Chu Lingxi bertanya dengan cemas. Bukan rahasia lagi bahwa klan Surgawi Chu telah hilang. Praktis semua orang di alam atas Chiliochos menyadarinya. Hanya saja mereka tidak mengetahui detailnya. Chu Feng tidak tahu lebih baik tentang hal itu, tapi sepertinya dia mengatakan kepadanya bahwa klan Surgawi Chu aman dan sehat. Lagi pula, pria misterius yang menculik klan Surgawi Chu sepertinya bukan musuh. Hanya saja dia tidak tahu maksud pria misterius itu. Mereka seharusnya aman. Anda tidak perlu khawatir tentang mereka, kata Chu Feng. Dia tidak mengungkapkan kebenarannya karena dia tidak ingin Chu Lingxi khawatir, tapi jaminannya tidak berguna sama sekali. Meski begitu,
Chu Lingxi memaksakan diri untuk tersenyum karena dia tidak ingin bersantai Chu Feng. Chu Feng, aku sudah mendengar tentang apa yang telah kamu lakukan di klan Cahaya Suci. Anda benar-benar tangguh. Bahkan klan Cahaya Suci perlu menyukaimu sekarang. Saya sendiri baru saja mencapai level Utmost Exalted, tapi Anda sudah berada di level Martial Exalted. Sepertinya aku tidak mungkin lagi mengejarmu. Aku tidak akan bisa menjadi kakak perempuanmu lagi. Meskipun aku senang kamu semakin kuat, membayangkan kamu memanggilku adik perempuan benar-benar membuat kesal, kata Chu Lingxi sambil mengusulkan. Pahlawan muda Chu Feng tidak menguasai tingkat Martial Exalted biasa. Dia telah mencapai peringkat 8 level Martial Exalted. Shengguang Baimei tiba-tiba berbicara dengan suara keras saat dia menampilkan siluetnya. Shengguang Buyu dan Daois Niantian juga menunjukkan diri mereka. Peringkat 8 tingkat Martial Exalted? Apakah kamu nyata? Saat Shengguang Baimei dan yang lainnya menunjukkan diri mereka, orang lain muncul di sekitarnya. Dia tidak lain adalah sekte kuil kawanan mengerikan. Dia ditemani oleh Ibu Chu Lingxi, Gu Mingyuan.